Rahmat Irianto dan Ferrari dipanggil Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil dua pemain tambahan untuk laga tandang melawan Timnas Vietnam. Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari yang diberangkatkan ke Hanoi. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang mengungkap itu. Sebelumnya, Nadeo Argawinata dan Mark Klok dikabarkan cedera. Sedangkan Sandy Walsh harus menjalani akumulasi kartu kuning. Ya betul, Irianto dan Ferrari menyusul gabung Timnas Indonesia ke Vietnam, kata Sumarji dikutip dari CNN Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-ying sudah memanggil Hernando Ari untuk menggantikan Nadeo Argawinata. Dengan tambahan pemain ini, tim Merah Putih mempunyai kekuatan 26 pemain untuk melawan Vietnam. Vietnam vs Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Maidin. Laga itu digelar, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Soal absennya tiga pemain Indonesia, Shin Tae-yong sudah memberikan penjelasan. Nadeo mengalami cedera yang lumayan parah, jadinya tidak dibawa. Dia, Nadeo, diganti oleh Hernando Ari Sutaryadi. Kedua, Mark Klok juga cedera jadi tidak dibawa, ujar Shin Tae-yong dalam video yang diunggah PSSI. Terakhir Sandy Walsh mendapatkan akumulasi kartu kuning, kata dia lagi. Timnas Indonesia diyakini akan tampil menyerang. Timnas Indonesia diyakini akan tetap bermain menyerang meski menghadapi Timnas Vietnam di Hanoi pada hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 nanti. Prediksi itu datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Skuad Indonesia akan menantang Vietnam pada matchday keempat Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Menurut Erwan Hendarwanto, kemenangan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 21 Maret lalu, mendongkrak kepercayaan diri tim berjulukan Garuda itu. Meski bermain di markas lawan, mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu meyakini Timnas Indonesia bisa membawa poin maksimal dari Hanoi. Saya kira tetap bermain ofensif akan menjadi pilihan yang realistis meskipun kita bermain awai, ucap Erwan Hendarwanto kepada Bola.com, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 siang WIB. Selain faktor mentalitas dan kepercayaan diri serta materi pemain yang mendukung untuk strategi ofensif, masih membutuhkan tambahan poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya juga menjadi pertimbangan kenapa tetap mempertahankan gaya ofensif saat main awai nanti, tuturnya. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan, Timnas Indonesia saat ini memiliki kekuatan merata dari berbagai sektor. Tambahan beberapa personel naturalisasi membikin komposisi skuad Garuda makin garang. Saya kira Timnas Indonesia saat ini dalam berproses dan berkembang cukup signifikan dari sisi permainan, mentalitas, kepercayaan diri dan tentu saja materi pemainnya. Indonesia menjadi tim yang sangat diperhitungkan oleh calon lawan-lawannya tidak terkecuali Vietnam, katanya. Fans Vietnam harap timnya kalah lagi dari Timnas Indonesia. Penggemar Vietnam berharap Timnas Indonesia bisa mengalahkan tim kebanggaannya karena ada maksud terselubung. Dua tim ASEAN itu akan kembali bertemu dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, baik skuad Garuda maupun Golden Star Warriors saling bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Keduanya sama-sama memainkan partai ketiga Grup F dalam kesempatan tersebut. Tim Merah Putih yang berstatus sebagai tuan rumah sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu gol itu tercipta lewat kaki Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Indonesia juga mendapat tambahan poin dan naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup F dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Vietnam harus puas turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin.
Nantinya, kedua tim tersebut akan saling bentrok lagi pada laga keempat grup F. Pertemuan kedua itu akan berlangsung di kandang Golden Star Warriors. Stadion Maidin, Hanoi, dipilih sebagai tempat menjamu skuad Garuda pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Biasanya, supporter akan sangat bersemangat ketika timnya bermain di kandang sendiri. Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh barisan penggemar Vietnam. Mereka malah ingin melihat anak asuh Shin Tae-yong kembali meraih kemenangan. Usut punya usut, mereka berharap Philippe Troussir segera lengser dari kursi kepelatihan pasukan Bintang Emas. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu acap kali mencatat hasil minor bahkan peringkat Vietnam di ranking dunia FIFA anjlok setelah ditangani oleh Troussir. Faktanya, hal itu sudah cukup membuat penggemar negeri naga biru gerah. Mayoritas dari para penggemar ingin sang pelatih berusia 68 tahun tersebut segera lengser. Proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar debut di Hanoi. Proses pemindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada tanggal 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Haye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan, Haye dan Ragnar dipastikan sudah bisa bermain. Sebelumnya, kedua pemain tersebut memang sudah menyandang status WNI. Namun, sempat terjadi keterlambatan saat berkas keduanya masih tertahan di Ketua DPR. Akibatnya, mereka tidak bisa bermain di laga perdana yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 21 Maret lalu. Selain itu, dengan kabar ini maka perpindahan dari Belanda KNVB menjadi Indonesia PSSI sudah berjalan lancar.